Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, tentunya untuk membahas vonis terhadap Ferdy Sambo yang baru saja dibacakan. Selamat sore, Pak Suparji. Sore, Mbak. Baik. Ya, Pak Suparji, tentunya langsung saja saya ingin tanyakan tanggapan Anda atas vonis Ferdy Sambo yang ternyata lebih berat dari tuntutan JPU, pidana penjara seumur hidup, namun vonisnya adalah pidana mati. Ya, pertama tentunya kita menanggapi atau kemudian berekspresi atas putusan tadi itu secara proporsional ya. Artinya tidak berlebihan dalam konteks merasa menang atau kemudian merasa kalah ya. Tapi semua harus kembalikan pada mekanisme hukum gitu ya. Sehingga rasa empati, simpati itu tetap terjaga dalam bingkai negara kesatuan Indonesia ini gitu ya, sebagai sebuah persaudaraan. Jadi yang kedua adalah menurut saya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu harus dihormati. Dan kalau kita bicara tentang adanya putusan yang lebih dari tuntutan, itu adalah kembali kepada keyakinan majelis hakim bahwa hakim punya keyakinan unsur 340 terpenuhi dan kemudian tidak ada hal-hal yang meringankan, dan juga yang perlu dicermati adalah bahwa Ferdy Sambo juga seorang terdakwa dalam kasus ya untuk pemerintahan penyidikan, termasuk kemudian merusak alat bukti elektronik atau kemudian barang bukti elektronik. Jadi ini adalah satu perbuatan-perbuatan yang telah terpenuhi sehingga kemudian bahwa hakim akhirnya memiliki keyakinan putusan yang adil buat Ferdy Sambo adalah hukuman mati, di mana ada 3 dimensi yang dipertimbangkan dalam putusan seorang majelis hakim, yaitu dimensi keadilan, dimensi kepastian, dan dimensi kemanfaatan. Menurut saya putusan tadi itu telah memenuhi 3 dimensi tadi itu. Pertama, soal dimensi kepastian. Memang 340 memungkinkan atau kemudian diberikan sebuah hukuman yaitu mati. Ya, 340 tadi bahwa seseorang yang telah terpenuhi melakukan perbuatan unsur 340 dapat dijatuh hukuman mati. Itu aturan hukumnya jelas di unsur pasal 340. Kemudian yang kedua dari dimensi keadilan ya, atau unsur keadilan bahwa ada pepatah mengatakan ya bahwa hutang nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, artinya apa? Bahwa yang bersangkutan adalah telah terlibat dalam keyakinan majelis hakim pembunuhan terhadap Joshua secara berencana gitu. Maka itulah yang dianggap adil gitu ya, karena telah menghilangkan nyawa Joshua, maka konsekuensi hukumnya adalah nyawanya juga dihilangkan. Itu yang dianggap sebagai sebuah nilai keadilan ya. Kemudian yang ketiga soal nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan di sini tentu ya bagi pelaku. Manfaatnya apa kalau kemudian sudah divonis mati atau kemudian sudah kemudian tidak bisa memberikan kesempatan untuk perbaikan perilakunya karena hukuman mati tadi. Tapi yang dijadikan pertimbangan majelis hakim adalah kemanfaatan dalam konteks penegakan hukum secara luas gitu. Maka tadi sepertinya koneksinya agak terganggu. Pak Suparji masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Mendengar, Mbak, jelas, saya dengar. Baik, Pak Suparji, ingatkan saya, apakah di Indonesia sebelumnya sudah pernah ada vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana? Ya, tentunya sudah ada, Mbak. Tapi kemudian kita tidak bisa mengungkapkan sejarahnya. Tetapi yang jelas bahwa kalau hukuman mati itu dalam konteksnya, dalam konteks jatuhkan vonisnya tadi itu. Karena memang normanya mengatakan tentang itu. Jadi meskipun ada perdebatan soal hukuman mati itu adalah melanggar HAM ya, karena seorang yang nyawanya hilang itu hanya menjadi otoritas sang pencipta ya, otoritas Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terlepas dari itu
bahwa pasal 340 itu memungkinkan dijatuhkan hukuman mati. Memang kalau kita coba ingat dalam kasus ya pembunuhan ya misalnya dulu ada kasus Jessica itu memang vonisnya tidak hukuman mati karena ya berbeda konteksnya pertanggungjawaban hukum kepada Ferdy Sambo ini karena dia adalah seorang penegak hukum yang kemudian dia juga menyuruh dan kemudian dia juga melakukan ya tindakan tersebut sehingga memang unsur-unsur 340 tadi terpenuhi dan pada sisi yang lain ini kan tidak hanya pembunuhan berencana yang dia lakukan tetapi dia berusaha merekayasa kasus, dia berusaha merusak barang bukti, dia berusaha menghilangkan ya CCTV rekamannya dan lain sebagainya dan juga berusaha kemudian menyebabkan orang-orang anak buahnya terjerat dalam masalah hukum. Ini saya kira memang hal-hal yang sangat memberatkan bagi yang bersangkutan bahwa tidak semata-mata pembunuhan berencana saja, tetapi adanya sebuah rekayasa kasus yang sempat menimbulkan kegaduhan luar biasa di negara kita. Ya, makanya ini hakim kemudian memiliki sebuah progresivitas melakukan putusan yang ultra petita melebihi dari tuntutan jaksa karena tadi sebuah tindakan atau perbuatan tadi itu yang luar biasa pengaruhnya. Jadi kita tidak hanya melihat pada dimensi pembunuhan berencana, tapi adalah tindak pidana lain yang dilakukan oleh Sambo yang mengikuti dari kasus pembunuhan berencana ini, Mbak. Itu ya. Baik, Pak Suparji, tadi Anda sempat sampaikan bahwa memang vonis mati di Indonesia kerap menimbulkan pro dan kontra terkait dengan HAM dan sebagainya. Dengan vonis mati Ferdy Sambo ini, Anda melihatnya seberapa besar kemudian kansnya vonis ini bisa terlaksana? Terlebih saya cukup meyakini nantinya tim kuasa hukum dari Ferdy Sambo akan mengajukan banding dan sebagainya, Pak Suparji. Ya, pertama kita juga sudah dengar tadi bahwa secara langsung akan banding kan gitu. Karena itu memang mekanisme upaya hukum yang diberikan dalam konteks hukum acara pidana yang keberatan atas putusan dari pengadilan negeri. Nah, soal bagaimana efektivitas dari upaya banding tersebut atau efektivitas dari vonis nanti tentunya memang itu masih cukup misterius ya. Artinya apa? Apakah nanti akan segera dieksekusi? Tentunya belum. Karena apa? Karena harus menunggu putusan itu inkrah ya. Dalam arti ada upaya banding, kalau kemudian banding tidak terima, bisa kemudian kasasi kan itu ya. Bisa juga kemudian menimbulkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Jadi tidak serta-merta ini adalah kemudian dieksekusi hukuman mati tersebut. Nah, pada sisi yang lain, saya kira bahwa ada potensi kemungkinan untuk dikoreksi oleh pengadilan negeri atau kemudian kasasi itu tetap ada. Karena tidak mungkin tanpa peluang untuk itu kemudian difasilitasi terhadap upaya banding itu. Jadi ini sangat tergantung dari penasihat hukum ya dari Ferdy Sambo untuk menghadirkan bukti-bukti, alat bukti atau kemudian barang bukti yang bisa kemudian meringankan atau kemudian bisa mematahkan alat bukti yang terungkap di dalam pengadilan negeri atau kemudian bisa ada semacam opini baru dari majelis hakim terhadap putusan tersebut. Kan ibaratnya ya pengadilan tinggi tadi itu adalah memberikan second opinion, opini yang kedua setelah kemudian tidak percaya atas opini pertama dari pengadilan negeri ini. Ibaratnya kita atau ada orang yang kemudian diperiksa oleh dokter terus kemudian ada vonis tentang penyakit tertentu terus kemudian dia tidak percaya maka kemudian dicari dokter lain. Nah ini demikian rupa bahwa dari pengadilan negeri sudah menjatuhkan vonis hukuman mati, maka kemudian tidak percaya atas vonis tadi itu, menganggap ada kesalahan-kesalahan diagnosa, ada kesalahan-kesalahan pembuktian, maka mengajukan keberatan di pengadilan tinggi. Peluangnya cukup ada selama kemudian mampu menghadirkan alat bukti yang meyakinkan di pengadilan tinggi nanti untuk kemudian bisa mematahkan keyakinan di pengadilan negeri tadi itu. Baik. Jadi memang masih cukup potensial untuk mendapatkan koreksi atas putusan pengadilan negeri tadi itu, ya.
Baik, kita nantikan kelanjutannya seperti apa. Seperti yang disampaikan tadi masih panjang, masih ada banding, kasasi masih cukup panjang hingga nantinya jika memang benar vonis mati ini bisa terlaksana. Terima kasih Pak Suparji sudah bergabung bersama kami di Breaking News.